Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi bersama Bu Kiki dalam pelajaran IPA. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari IPA tema 7. Nanti kalian siapkan ya buku tema 7-nya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada kali ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kalian siapkan buku tema 7-nya terlebih dahulu dan alat tulis masing-masing. Pada pembelajaran di tema 7 ini kita masih membahas sama seperti pembelajaran pada tema sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang masa-masa pubertas, baik pada laki-laki maupun masa pubertas pada perempuan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan untuk mengulang materi sebelumnya. Coba, siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama? Apa sih pubertas itu? Iya, betul sekali. Pubertas itu adalah masa peralihan antara anak-anak menuju dewasa. Ada yang bilang masa pubertas itu juga sering disebut masa akil baligh. Selanjutnya yang kedua, kira-kira berapa sih usia pubertas pada laki-laki dan berapa sih usia pubertas pada perempuan? Sama atau beda ya? Jawabannya adalah berbeda. Biasanya masa pubertas pada perempuan itu jauh lebih cepat daripada laki-laki. Masa pubertas pada perempuan yaitu ketika anak perempuan itu memasuki usia 8 sampai 13 tahun. Nah, sedangkan masa pubertas pada laki-laki yaitu sekitar usia 10 sampai 15 tahun. Jadi perbandingannya itu lebih cepat masa pubertas pada perempuan dibanding masa pubertas pada laki-laki. Oke. Perubahan ketika anak tersebut mengalami pubertas. Ada dua perubahan secara primer dan perubahan secara sekunder. Apa sih perubahan primer ini? Apa sih? Perubahan primer ini adalah perubahan atau perkembangan kematangan organ-organ reproduksi pada anak tersebut. Kalau pada laki-laki biasanya terjadi mimpi basah. Sedangkan pada perempuan, biasanya perempuan ini akan mengalami menstruasi. Kemudian yang kedua, yaitu adalah perubahan sekunder. Nah, perubahan sekunder ini adalah perubahan yang tampak pada fisik. Artinya, fisik anak tersebut sudah mulai mengalami perubahan atau perkembangan. Misalnya, yang tadinya untuk laki-laki, yang tadinya suaranya biasa aja, sekarang suaranya sudah menjadi membesar. Terus juga di bagian lehernya itu tampak jakun. Artinya fisik orang tersebut, anak tersebut ini sudah mengalami perubahan. Nah, pada saat itu dia sudah mengalami masa pubertas. Oke, sekarang buka buku paket tema 7 halaman 12. Nah, di sini kalian simak baik-baik ya. Perubahan fisik perempuan ketika anak perempuan tersebut mengalami masa pubertas. Yang pertama itu adalah pinggul melebar. Kenapa sih ketika anak perempuan ini memasuki usia pubertas, kenapa terjadi pelebaran pada pinggulnya? Kenapa? Karena menunjukkan kesiapan seorang perempuan ini untuk melahirkan. Yang kedua adalah payudara membesar. Nah, payudara membesar ini menunjukkan kesiapan seorang ibu untuk menyusui, karena setelah seorang ibu ini melahirkan, air susu ini sangat dibutuhkan untuk seorang bayi. Selanjutnya yaitu tumbuh bulu halus di ketiak dan di sekitar organ reproduksi. Yang berikutnya
suara menjadi lebih nyaring atau melengking. Makanya ketika perempuan ini sudah memasuki masa pubertas, ketika dia teriak itu suaranya sangat nyaring atau terdengar melengking di telinga. Yang terakhir yaitu tumbuh jerawat dan bau badan. Itulah 5 perubahan fisik yang dialami oleh perempuan pada saat mengalami masa pubertas. Sekarang kita akan mempelajari tentang perubahan fisik yang dialami laki-laki ketika laki-laki ini memasuki masa pubertas. Perubahan yang dialami laki-laki dengan perempuan itu sama. Pada dasarnya ada 2, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan yang terlihat oleh fisik pada saat laki-laki itu mengalami masa pubertas, yang pertama adalah perubahan suara. Kalau tadi pada perempuan itu suaranya terdengar nyaring atau melengking, nah pada laki-laki ini, ketika laki-laki ini memasuki masa pubertas, suaranya terdengar lebih berat atau lebih besar. Selanjutnya yaitu akan terlihat di bagian lehernya sini nih tonjolan. Itu adalah tumbuhnya jakun. Selanjutnya yang ketiga, tumbuh bulu halus di sekitar sini bagian kumis, di ketiak, dan di sekitar organ reproduksi. Dan yang terakhir yaitu tumbuhnya jerawat dan bau badan. Itulah perubahan sekunder yang dialami pada masa pubertas laki-laki maupun perempuan. Sedangkan perubahan primer pada laki-laki yaitu mengalami mimpi basah atau menghasilkan sel kelamin jantan. Nah, coba kalian simak buku halaman 14, buku paket tema 7 halaman 14. Alat kelamin jantan pada laki-laki itu disebut testis. Artinya pada saat laki-laki ini mengalami masa pubertas, alat kelamin jantannya mulai menghasilkan sel kelamin jantan. Nah, sel kelamin jantannya disebut dengan sperma. Jadi ada perbedaan antara alat kelamin dengan sel kelamin. Kalau alat kelaminnya itu adalah testis, sedangkan sel kelamin jantannya itu adalah sperma. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi. Yang pertama adalah mandi sehari 2 kali. Atau ketika kalian sudah merasa badan lengket, badan mulai terasa bau keringat, baiknya kalian segera mandi dan mengganti pakaian. Yang kedua, mengganti pakaian dalam setiap habis mandi. Setelah kalian selesai mandi, itu wajib mengganti pakaian dalam. Atau ketika kalian merasa sudah lembab, baiknya segera mengganti pakaian dalam. Yang ketiga, memakai pembalut yang lembut dan menggantinya sesering mungkin. Artinya sesering mungkin ini baiknya 4 jam sekali. Jadi ketika kalian sedang menstruasi, khususnya untuk perempuan ya, ketika kalian sedang menstruasi, baiknya itu mengganti pembalut 4 jam sekali. Jangan menunggu 1 hari, sore nanti baru diganti. Yang keempat, memakai celana dalam yang berbahan mudah menyerap keringat. Kemudian, bagaimana sih cara kita menyikapi pada saat masa pubertas? Nah, yang pertama nih, ketika kalian sudah mulai merasakan tanda-tanda yang tadi kita pelajari, kalian jangan panik. Yang harus kalian lakukan itu adalah kalian mengkomunikasikan itu kepada orang tua kalian. Kenapa? Agar kalian mendapat arahan-arahan yang lebih baik dari orang tua kalian. Yang kedua, yaitu hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Jangan berduaan dengan lawan jenis. Yang ketiga, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur. Yang keempat, rajin beribadah. Ketika kita sudah
mengalami masa pubertas atau akil balik, maka kita wajib menjalankan ibadah yang sudah ditentukan sebagaimana perintah-perintah dalam ajaran agama Islam. Demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup video pembelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas. Tugas yang pertama adalah kalian merangkum isi materi yang Ibu sampaikan pada hari ini di buku tulis kalian, dan kalian foto, kemudian kirim ke wali kelas masing-masing. Tugas yang kedua adalah kalian jawab pertanyaan yang akan Ibu berikan pada link yang sudah Ibu siapkan. Jadi tugas kita pada hari ini ada dua. Yang pertama merangkum, dan yang kedua adalah mengerjakan latihan soal pada link yang sudah Ibu berikan. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.